Haleluya, haleluya. Sidang Jemaat El Bethel yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Ibadah El Bethel Online Church. Dengan tema kita, Live by faith, not by sight. Hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sesering mungkin. Dan jangan keluar rumah. Kalau toh harus keluar rumah karena tugas dan hal penting, jangan lupa pakai masker, dan ini wajib. Karena hanya dengan cara seperti ini, kita rakyat Indonesia bisa membantu pemerintah secara aktif untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, agar Indonesia boleh segera keluar dari masalah COVID-19 ini. Haleluya. Nah, sebelum kita berdoa untuk firman Allah, mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian yang singkat ini. Dan pastikan pujian ini memberkati saudara dan memberkati saya. Haleluya. Shalom, jemaat GBI El Bethel yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, tetap bersukacita dan bersyukur akan hari ini yang Tuhan jadikan untuk kita semua. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan nyata. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah
awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Saya percaya pujian tadi memberkati saudara dan memberkati kita semua. Nah, sekarang mari kita masuk dalam doa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut dengan waktu, rencana, dan rancangan Allah. Bahkan kami boleh menyadari betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi, hidup, karakter, bahkan masa depan kami, sehingga hari ini kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Ketika kami datang lemah, kami pulang dengan kekuatan Allah. Di saat kami susah, firman-Mu menghibur kami. Di waktu kami terikat, kuasa-Mu membebaskan. Dan di saat kami hadir sakit, oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Dan kami akan bercerita bagi banyak orang bahwa hari ini kami bertemu Tuhan. Dan Engkau Yesus sudah menjamah kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami membuka hati ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu, tegur kami ya Allah. Cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat, Tuhan yang mempunyai segala kuasa. Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan, berkati kami hari ini Bapa. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya. Karena doa ini hamba sudah minta dan alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, sekarang kita membuka Alkitab. Kita membaca Alkitab. Saudara, siapkan Alkitab saudara di rumah masing-masing. Dan saudara boleh membaca, dan saya akan membaca dengan bersuara, dan saudara juga boleh menyimaknya di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Nah, firman Allah terambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita barusan membaca dan mendengar sebuah kisah yang begitu luar biasa. Seorang wanita Kanaan, dia mengikuti Yesus sambil berseru. Alkitab katakan demikian. Tetapi and she crying out, dan dia menjerit dengan suara keras, "Lord, Son of David, have mercy on me." Yesus anak Daud, belas kasihan akan hamba. My daughter is suffering terrible from demon possession. Anak perempuanku kerasukan setan dan dia sangat menderita. Dan murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, "Guru, suruh hentikan saja dia. Dia teriak-teriak ikut kita." Dan Yesus berkata, "Aku hanya diutus untuk umatku Israel yang terhilang." Dan wanita itu, Alkitab katakan, dia datang dan dia dekati Yesus dan dia tersungkur di kaki Yesus dan dia berkata, "Belas kasihan akan hamba. Have mercy on me." Dan Yesus berkata begini, "Tidak baik roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing." Dan wanita itu menjawab dia, "Memang benar. Tapi bukankah anjing bisa memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya?" Yesus mendengar kalimat itu. Dia berkata, "Hai woman, you have a great faith." Engkau memiliki iman yang besar. And your faith is granted. Your request is granted. Dan permintaanmu sudah dipenuhi. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Dan Alkitab katakan, anak itu sembuh. Karena Yesus berkata, "Besar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Dan sekali lagi, anaknya menjadi sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Situasi tersulit dalam hidup kita yang kita alami hari lepas hari, bukan karena masalah dan pergumulan yang kita hadapi, bukan karena kita nggak punya uang, bukan karena kita nggak ada makanan, atau karena kita nggak ada pekerjaan, bahkan bukan karena corona ini atau COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia ini. Ini bukan situasi tersulit bagi kita. Tapi bagi setiap anak Tuhan, situasi yang paling sulit adalah ketika dia merasa Tuhan tinggalkan dia. Ketika dia merasa Allah tidak peduli terhadap seruan minta tolongnya. Ketika kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Sesungguhnya itu saat yang tersulit bagi kita. Tetapi apakah iya Tuhan tinggalkan kita? Apakah iya Tuhan jauh dari kita? Kisah ini telah membuktikannya. Bagaimana dia, Yesus Kristus Tuhan, sesulit apapun yang sedang kita hadapi. Sekalipun corona atau COVID-19 ini sedang mewabah di Indonesia sedemikian rupa. Tetapi dia, Yesus Tuhan, tidak pernah tinggalkan kita. Ingat baik-baik ini. Oleh karenanya, dengan tema kita, live by faith, not by sight. Hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Ada beberapa kebenaran yang kita mau simak bersama-sama. Alkitab mengisahkan bahwa wanita ini, dia datang, dia mencari Yesus dan berseru dengan suara keras. Karena itu, kebenaran yang pertama yang membuktikan kita hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Sesulit apapun situasi yang engkau dan saya hadapi, cari Tuhan, cari Yesus. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 bagian A berkata begini, "Seek the Lord and you will live.
Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi dalam situasi yang tersulit, jika kita cari Tuhan, yang pertama kita hidup. Jadi jaminan Allah yang pertama bahwa kita tetap hidup sesulit apapun. Oleh karenanya cari Tuhan. Kalau toh engkau mengalami kesulitan mencari Tuhan, Tuhan bahkan mendatangi engkau. Dan kalimatnya berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Yesus memanggil engkau dan saya. Come to me, all of you have weary and burden, and I am God will give you rest. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yesus sedang memanggil kita saat-saat seperti ini. Karena itu situasi yang sulit sesungguhnya kalau kita mencermati dengan mata iman kita. Sesungguhnya situasi dan keadaan yang sulit ini, yang bernama wabah COVID-19, yang bernama masalah ekonomi, yang bernama PHK, yang bernama kesusahan hari lepas hari, itu sesungguhnya hanyalah sekedar kendaraan yang akan membawa kita untuk datang mencari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Karena itu jika kendaraan itu berhenti di depan rumah kehidupanmu, naiki kendaraan itu, jangan ragu. Karena engkau pasti bertemu dengan Tuhan. Dan jaminan hidup menjadi milik kita. Ayat yang ke-23, ketika wanita ini sudah berseru kepada Yesus, belas kasihan akan hamba. Tetapi Yesus tidak menjawab dia. Bahkan murid-muridnya suruh Yesus untuk mengusir wanita itu. Dan bahkan Yesus menjawab dia bahwa aku hanya diutus kepada domba-dombaku umat Israel yang terhilang. Tapi apa kemudian wanita itu berkata? Iya deh, kalau begitu saya tahu diri. Mohon maaf, saya pergi saja. Apakah demikian? Oh tidak, no way. Wanita itu mengikuti mereka. Bahkan murid-murid Yesus merasa terganggu karena itu mereka berkata, perempuan ini mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Dia mengikuti Yesus. Hal yang kedua, ia membuktikan engkau dan saya adalah orang yang beriman, orang yang hidup karena iman, bukan karena melihat. Adalah apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita mau setia ikut Yesus. Mengikuti Yesus berarti kita harus memasuki sebuah proses. Entah proses itu kita mengalami tekanan, mengalami himpitan, hinaan, kita dibully, atau kita ditinggalkan. Itu adalah bagian dari proses kita mengikuti Tuhan. Entah proses itu juga bernama masalah pergumulan dan kesesakan yang belum ada jawaban. Tetapi wanita ini dia terus mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti mengikuti jalannya Yesus. Apa jalannya Yesus? Kalau jalannya Yesus punya nama, maka jalan itu bernama ketaatan, jalan itu bernama kesetiaan, jalan itu bernama kerendahan hati, jalan itu bernama tahan menderita, jalan itu bernama mengasihi, jalan itu bernama kasihilah musuhmu dan doakanlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu jalannya Yesus. Jika engkau dan saya ikut Yesus, tujukan bahwa kita juga melewati jalannya Yesus ini. Dan orang akan berkata, benar, mereka adalah pengikut Kristus. Dan kalau kita ikuti Yesus, percayalah, jaminan Allah menjadi milik kita. Jangan takut ikut Yesus, sesulit apapun situasi kita. Karena Yesus tidak akan pernah tinggal diam. Dia tahu apa yang saudara dan saya alami. Dia pasti turun tangan menolongmu dan menolongku. Haleluya. Ayat yang ke-25, sekalipun Yesus menolak perempuan ini, tetapi Alkitab berkata dia mendekat pada Yesus, menyembah Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah hamba. Saya tidak akan membicarakan tentang kalimat yang keluar dari mulut wanita ini. Tetapi dari tadi saya membicarakan tentang sikap yang dilakukan oleh wanita ini. Oleh karena itu, sikap yang ketiga yang membuktikan kita adalah orang-orang yang hidup karena iman, bukan karena melihat,
adalah apapun situasi yang kita sedang hadapi, kita mau datang mendekati Yesus. Wanita ini dia mendekati Yesus. Karena itu sesulit apapun saat seperti ini, kita dekati Tuhan. Sekarang ada yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana kita mau mendekati Tuhan? Sekarang kita belum bisa beribadah di gereja. Mendekati Tuhan bukan berarti kita hanya beribadah di gereja. Sekarang bahkan lebih ekstrim bahasanya, Tuhan mendekati kita ke rumah kita. Bukan sekedar kita yang datang. Kalau kita mau datang dekati Tuhan, Dia akan lebih mendekat kepada kita. Karena itu, untuk kita mendekati Tuhan, berarti yang pertama, kita harus beribadah secara teratur. Ibadah streaming atau online yang kita lakukan, mari ikuti dengan setia. Bukan karena tidak di gereja, maka kita hari Minggu tidur saja. Hari Minggu sebagaimana jam ibadah, kita ambil ruangan dalam rumah kita, kita pakai pakaian yang baik, kita duduk dengan hikmat, kita berdoa. Di situ kita mulai beribadah. Nah, dalam situasi sulit beribadah seperti ini, tunjukkan kita mau beribadah secara teratur. Karena Alkitab berkata, beribadah itu kegunaannya jauh lebih dari sekedar kita berolahraga, kata Alkitab. Karena berolahraga itu mendatangkan keuntungan bagi tubuh kita. Itu benar, amin. Tapi beribadah mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar. Karena beribadah menang janji. Dan janji bukan cuma hari ini, tapi janji esok sampai Dia Yesus Kristus datang kembali kali yang kedua. Karena itu beribadah secara teratur. Bukan cuma soal beribadah secara teratur. Buat jam doa di rumahmu. Bukan cuma soal hari Minggu. Buat mesbah di rumahmu. Sekali lagi, karena itu sangat penting. Acara kita yang bernama Quality Time with Jesus. Berikan waktu yang terbaik engkau dan keluargamu di rumah bersama Yesus. Buat jam doa dan konsisten jam doa kita. Ini membuktikan kita dekat dengan Tuhan. Kemudian renungkan firman Allah setiap hari. Kita siapkan waktu kita beribadah, membaca Alkitab, merenungkan firman Allah setiap hari. Karena setiap saat ketika kita merenungkan firman Allah, Allah akan berbicara bagimu dan bagiku lewat firman-Nya. Bagaimana jalan keluar atas masalahmu. Bagaimana kekuatan yang engkau dan saya peroleh. Bagaimana pembelaan Tuhan bisa jadi bagi kita. Bagaimana cara kita cari Tuhan. Sehingga kita terhindar dari semua wabah yang luar biasa ini. Lakukan semua ini. Beribadah secara teratur. Buat jam doa secara teratur. Dan baca firman secara teratur. Allah berdiam dalam rumahmu. Dan jaminan Allah bagi setiap orang yang berdiam dalam rumah kita adalah pertolongan, jalan keluar, kelepasan dari Allah. Haleluya. Ini yang ketiga. Jadi dialog antara Tuhan Yesus dan wanita ini. Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini, tidak baik roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Tetapi dengar baik-baik jawaban wanita ini. Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing boleh memakan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan? Haleluya. Dan untuk itu kita sambung minggu depan. Haleluya. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Dan biar Tuhan hari lepas hari, kami mau cari Tuhan tidak henti-hentinya. Kami mau dekati Tuhan. Kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena cuma dekat Allah saja kami boleh tenang. Dalam situasi dan keadaan seperti ini, dekat dengan Tuhan ada perlindungan yang Allah sediakan. Karena itu Bapa, hamba mau berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan tolong berikan hikmat dan kekuatan mulai dari Bapak Presiden sampai kepada setiap gubernur di seluruh Indonesia. Khususnya gubernur DKI Jakarta karena kami ada di Jakarta. Tuhan, kekuatan Allah menyertai mereka. Kesehatan dari Tuhan.
sehingga boleh membawa bangsa kami keluar dari persoalan besar ini, menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Hamba berdoa buat para dokter dan para medis yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi saudara-saudara sebangsa kami yang terpapar dengan penyakit ini. Jaga pelihara mereka Tuhan, seturut dengan janji firman-Mu, supaya biar orang tahu Allah kami sanggup memelihara. Hamba berdoa khusus buat jemaat yang Kau percayakan bagi hamba. Tudungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang terpapar dengan penyakit ini. Dan Engkau cukupkan semua keperluan hari lepas hari, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kami, yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya bahwa saatnya pasti tiba, bahwa kami akan bangkit kembali. Bangsa kami Indonesia akan dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan alaskan iman percaya kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.